beban terlepas. Wus. Salam Padre Pio. Bertemu kembali dengan Devosan Padre Pio 108 Channel yang akan membagikan kisah-kisah singkat dan menarik tentang Santo Padre Pio. Padre Pio, santo di era abad modern saat ini, dengan karisma stigmata, pendoa, dan melakukan banyak yang membuat kita bahkan tercengang. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Semoga kisah-kisah yang kami bagikan menginspirasi kita semua, dan bagaimana juga Padre Pio membawa doa-doa kita semua dan orang-orang yang kita kasihi kepada Tuhan Yesus. Teman-teman, para sahabat Devosan Padre Pio 108 Channel, jika ingin mendukung kami, silakan subscribe channel ini, dan untuk mendapatkan kisah-kisah menarik lainnya, jangan lupa tekan tanda lonceng. Dan kami sangat berterima kasih jika teman-teman semua dapat membagikan juga kisah-kisah ini kepada teman-teman yang lain. Kali ini kita akan membahas kisah singkat Devosan Padre Pio 108 yang kita sebut Kissing the Puppy. Beban terlepas, wus, lenyap, gong. Ada beban yang terlepas dan rasanya lega sekali, seperti amnesia. Mari kita dengarkan kisah Devosan Padre Pio 108 berikut ini. Saya selama ikut doa itu kan memang terus terang memang saya ada pergumulan lah. Saya ada pergumulan, dan sebelum saya ikut Padre Pio, maksudnya pada tahun lalu kan Mama meninggal. Lalu karena saya merasa sangat-sangat kehilangan, saya memang mencari kedamaian dan lain sebagainya lewat banyak hal. Salah satu kedamaian yang waktu itu saya dapatkan adalah dari meditasi satu kelompok doa. Bukan kelompok doa, tapi satu kelompok kegiatan. Nah, ternyata saya baru tahu bahwa kelompok itu tuh New Age gitu, belakangan ya. Namun selama proses itu, saya lumayan dalam tuh ikut kegiatan mereka. Semua yang mereka punya tuh saya ikuti, termasuk oracle card dan lain sebagainya. Itu saya ikuti. Dan tahun-tahun ini, maksudnya memang karena ternyata Tuhan tuh maha baik gitu. Ya, saya menyadari sebegitu besarnya ternyata kasih Tuhan. Jadi Mama tuh dulu rajin banget gitu, rosario. Dan saya dari dulu memang sangat-sangat kagum dengan Padre Pio. Jadi memang agak on off gitu pada tahun lalu itu mencari sosok spiritual, ayah spiritual lah gitu ya. Cari pastor Romo tuh susah banget mau ngomong gitu kan. Jadi ya udah deh, dapatnya tuh yang kelompok-kelompok seperti itu gitu. Nah, dalam proses itu kemarin ini kan saya ikut ya, mulai bergabung dengan kelompok doa ini. Beberapa malam setelah itu, pada saat saya memang mulai mengikuti secara lebih mendalam gitu ya, doa-doa Padre Pio. Terus saya punya patung Padre Pio tuh di rumah. Nah, jadi waktu saya nggak ikut doa bersama, tapi saya sebenarnya doakan di rumah gitu, temenin anak juga, novena dan lain sebagainya.
Padre Pio-nya saya taruh, terus saya minta tolong gitu ya. Pokoknya saya ngomong deh apa semua persoalan saya. Nah, beberapa malam yang lalu tuh keluar dari kamar ya, pokoknya pas saya merasakan sesuatu yang begitu lepas, sesuatu yang kayak pundak saya, maksudnya kayak beban saya tuh begitu hilang bebannya. Terus ya udah, tapi saya pikir ya mungkin karena doa gitu kan. Nah terus saya tidur, saya masih ingat itu pas agak-agak tengah malam saya bangun, habis minum. Pada saat saya merasa haus, terus pas saya mau bangun tuh kayaknya jam 3-an kali ya, saya kira-kira jam segitu. Nah saya tuh merasa kayak bus gitu, ada sesuatu yang begitu lepas gitu ya. Jadi memang sebelum ini tuh saya selalu minta tolong. Kayak saya merasa ada kuasa gelap gitu loh di saya. Saya merasa ada kuasa gelap. Dan pada saat beberapa malam sebelum ini, pada Padre Pio gitu ya, saya juga punya patung Santo Benedictus juga karena saya juga devosi kepada beliau gitu. Tapi saya minta tolong banget tuh, waktu saya inget banget. Nah itu tuh, saya nggak pernah ngalamin kayak, terus gitu. Terus udah gitu, setelah itu, saya ingat banget kejadian setelah itu. Semua yang memberatkan saya untuk lepas dari masa lalu saya, itu hilang. Saya kayak orang amnesia, maksudnya bukan amnesia dalam jelek gitu ya. Tapi semua memori, semua kenangan yang memberatkan saya, it's just gone. Gone. Jadi kayak forgive and forget dalam konteks yang benar-benar utuh, dan itu membuat saya benar-benar saya benar-benar bersyukur pada Tuhan bahwa saya diizinkan untuk kembali kepada Tuhan, dan saya tahu pertobatan itu juga perjalanan yang tidak putus, tapi puji Tuhan dengan kelompok doa ini saya betul-betul diasah juga dan menemukan banyak hal untuk melepaskan sesuatu yang memang nggak sejalan dengan kehendak Tuhan. Itu aja sedikit sharing saya. Terima kasih. Luar biasa, praise the Lord ya. Makin hari semakin kita dengar Ibu Monica cerita. Iya, saya juga kaget berasanya bus gitu. Aduh, apa ya? Tapi beda banget abis itu. Ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Dan jika teman-teman belum melakukan subscribe, silakan subscribe channel ini. Salam Padre Pio. Si la strada sollievo della sofferenza. Jadilah jalan, ringankan penderitaan. Padre Pio mengatakan, I belong to everyone. Everyone can say, Padre Pio is mine. Sampai bertemu kembali dalam kisah-kisah singkat berikutnya. Kissing the Puppy. Tuhan memberkati.